yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk renungan ibadah perkarya yang seharusnya diadakan di gereja, tapi kita melaksanakannya dari rumah saja melalui video yang kita buat untuk setiap ibadah perkarya. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Sama seperti kami mendapat bagian dalam berlimpah-limpah dalam kisah Kristus, demikian pula Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan membangkitkan kita juga. Saya memberikan judul renungan kita hari ini adalah rahasia di balik penderitaan. Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus bukan sebagai teori, tapi berdasarkan pengalaman pribadi dia sendiri. Oleh karena itu ada istilah khotbah yang paling kuat bukanlah perkataan tetapi perbuatan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Nah, apa rahasia di balik penderitaan? Kita akan membahas hanya 3 hal saja. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-9 tadi, yaitu supaya kita lebih berserah kepadanya, kepada Allah. Dikatakan di sana, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Allah yang kita sembah, yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati selain daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau orang mati saja dibangkitkannya, itulah yang menjadi dasar mengapa kita dapat mengandalkan atau percaya sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya Nabi Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepadanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa atau apa yang ada di balik penderitaan? Kalau selama ini kita mengalami tekanan-tekanan, kita mengalami kesulitan, karena kita tidak bisa beribadah, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, yang kedua adalah agar selalu kita ingat akan kasih-Nya Tuhan. Maksudnya di sini adalah ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan seperti saat ini, jangan mengeluh, jangan bersungut. Belum ada apa-apanya penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan, yang dialami oleh Yesus Kristus. Itu luar biasa penderitaannya. Nah, itu sebabnya maka yang kedua ini Paulus mengajarkan supaya kita selalu ingat akan kasih-Nya, mengingat akan salib Yesus Kristus. Paulus juga di dalam Rasul-Rasul, di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 41 dikatakan kami layak menghadapi penderitaan ini karena kami bersaksi bagi Yesus Kristus. Jadi perkara yang saya kasih dalam Yesus Kristus
sebaliknya daripada kita bersungut, kita memandang kepada salib Yesus. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa yang ada di balik penderitaan? Apa rahasia yang ada di balik penderitaan itu? Yang ada adalah agar kita dapat menghibur orang yang mengalami penderitaan. Nah, itu terdapat di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga, nah inilah yang ketiga ini, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Jadi ketika kita mendapat penghiburan, maka kita juga dapat menghibur orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Saudara yang kekasih, apa kesimpulan kita pada malam hari ini? Yang pertama adalah, mari ketika kita menghadapi kesulitan, tekanan, walaupun mungkin apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan yang dialami Paulus waktu itu. Jadi maksudnya adalah agar kita dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, bersandar penuh kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu agar kita selalu mengucap syukur atas penderitaan Yesus. Dia yang sudah menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa, disalibkan, mati, dikuburkan. Itu penderitaan Yesus. Ya, jadi belum ada apa-apanya penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami saat ini. Dan yang terakhir, mengapa terkadang kita harus mengalami penderitaan? Paulus katakan, supaya kita juga dapat menghibur, atau supaya kita dapat menolong orang lain yang mengalami hal yang sama. Demikianlah renungan singkat untuk kita pada malam hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penderitaanmu di atas kayu salib itu jauh lebih daripada apa yang kami alami. Oleh karena itu, kuatkanlah seluruh perkarya GK Hebron pada malam hari ini, sehingga ketika kami menghadapi sedikit tekanan, sedikit penderitaan, kami bukannya mengeluh, bersungut, atau menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, atau menyalahkan siapa saja, tapi kami memandang kepada salib Yesus Kristus, bahwa Yesus yang telah menderita bagi kami, dan Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga kami dapat menanggungnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.